Halo Bu Christine dan teman-teman, pada kali ini kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan penulisan jurnal ilmiah yang telah kami teliti yang berjudul The Eropanisasi di Turki Pasca Kudeta Militer 15 Juli 2016. Boleh next? Ya, kami dari kelompok 7 terdiri dari ada saya sendiri, Kristianto Abadi, ada Edward Sion Cendana, ada James Messelio Vincent, kemudian ada Novita Envianita, dan juga yang terakhir ada Tiffany Sharon Simagala. Boleh next? Ya, kita masuk ke bagian pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Tahun 2020 ditandai sebagai 57 tahun berlangsungnya hubungan diplomatik antara Turki dan Uni Eropa. Kerjasama antara keduanya itu dibangun pertama kali dalam perjanjian Customs Union atau Serikat Pabean di tahun 1993 dalam rangka menghapus biaya perdagangan. Namun hal ini hanya menandakan hubungan kali pertama yang tidak menjadikan Turki sebagai anggota Uni Eropa, sehingga di sisi lain Turki masih berupaya untuk menjadi bagian dari keanggotaan penuh Uni Eropa. Dan Turki baru mendapatkan status calon keanggotaan Uni Eropa di tahun 1999. Namun Turki perlu melakukan reformasi hukum dalam negeri agar sesuai dengan kriteria Copenhagen yang ditetapkan oleh Uni Eropa sebagai syarat awal sebelum dimulainya negosiasi resmi keanggotaan. Pada akhirnya, Turki secara resmi memulai negosiasi keanggotaan Turki dengan Uni Eropa pada tanggal 3 Oktober 2005. Negosiasi resmi keanggotaan adalah salah satu strategi Uni Eropa untuk menjalankan peran sebagai aktor global yang memiliki kekuatan normatif dalam membangun hubungan dengan negara lain. Kemudian di tahun 2016, politik dalam negeri Turki terjadi guncangan akibat adanya upaya kudeta militer di tanggal 15 Juli untuk membubarkan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan juga Partai AKP atau yang dikenal dengan adalah V Kalkinma Partisi. Atau kalau kita cari di situ sama saja seperti Partai Keadilan dan Pembangunan yang ada di Turki. Kemudian kebijakan yang dibuat oleh Turki sebagai bentuk respons terhadap upaya kudeta militer tidak sejalan dengan semangat universalisme yang diagungkan oleh Uni Eropa. Untuk kebijakan yang dimaksud akan dijelaskan nanti oleh teman saya. Nah, kemudian hal ini menimbulkan diskusi dari ilmuwan hubungan internasional yang berbicara mengenai pengaruh kekuatan normatif di Uni Eropa dan juga Turki yang mengarah pada Eropanisasi dan de-Eropanisasi, di mana dua ilmuwan bernama Onis dan juga Yilmaz mengatakan bahwa tahun 2002 hingga 2005 merupakan periode emas di Europeanization atau Eropanisasi dalam, sebab campur tangan Uni Eropa memberikan dampak demokratisasi, perbaikan ekonomi bagi Turki sebelum negosiasi keanggotaan. Akan tetapi periode emas tersebut menjadi semakin longgar setelah Partai AKP memenangkan pemilu tahun 2007 yang mengalihkan kebijakan luar negeri Turki kepada negara-negara Eurasia. Kemudian lebih lagi, Yilmaz mengatakan bahwa fenomena pergeseran sikap dari Eropanisasi menjadi de-Eropanisasi oleh negara calon anggota Uni Eropa, termasuk Turki itu sendiri, menjadi pembahasan tentang de-Eropanisasi di Turki ini kemudian mulai berkembang menjadi sikap Uni Eropa yang kesulitan dalam melakukan reformasi hukum, penegakan demokrasi, serta kebebasan berpendapat di Turki. Kemudian peristiwa kudeta militer ini untuk menjatuhkan pemerintahan Partai AKP di tahun 2016 dapat menjadi titik balik perubahan peta politik di Turki. Penelitian awal yang disusun oleh Aydin Düzgid pada tahun 2018 menjelaskan bahwa hubungan Turki dan juga Uni Eropa semakin menjauh pasca peristiwa kudeta militer tersebut. Uni Eropa menilai pemerintahan Presiden Erdogan dan juga Partai AKP tidak mampu mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan juga HAM dalam merespons upaya kudeta militer. Sementara publik Turki menilai bahwa intervensi Uni Eropa terhadap gejolak politik Turki sudah tidak lagi relevan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut yang menggunakan sudut pandang elit Partai AKP dalam menanggapi kekuatan normatif Uni Eropa pasca kudeta militer tersebut. Boleh next? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelitian yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang kami gunakan berupa penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini kami peroleh berdasarkan sumber data primer dan juga sekunder yang diperoleh dari studi dokumen yang dipublikasikan di Uni Eropa
pemerintah Turki dan juga laporan lain yang tersedia di internet. Nah, proses pembahasan dimulai dengan menjelaskan kerangka analisis yang menggunakan pendekatan dan konsep konstruktivisme, kekuatan normatif, eropanisasi, de-eropanisasi, serta legitimasi. Dilanjutkan dengan menjelaskan peran Uni Eropa sebagai aktor global yang memiliki kekuatan normatif dalam hubungan internasional. Lalu selanjutnya kita juga berfokus pada penjelasan kebijakan luar negeri Turki, yaitu Zero Problem with Neighbor. Berlanjut dengan pembahasan dinamika hubungan diplomatik antara Turki dan Uni Eropa sejak tahun 2005 hingga 2016. Terakhir, pembahasan akan berfokus pada perspektif elit Partai AKP dan juga proses delegitimasi terhadap Uni Eropa pasca peristiwa gerilya militer di tahun 2016. Nah, dari tadi saya sudah menjelaskan mengenai kekuatan normatif. Nah, pertama-tama kekuatan normatif ini dijelaskan dalam 3 karakteristik. Yang pertama, kekuatan normatif ini berupaya untuk mempromosikan nilai-nilai dasar universalisme, yaitu kebebasan, demokrasi, penegakan HAM, dan aturan hukum. Kedua, kekuatan normatif ini dijalankan melalui instrumen dialog atau debat. Dan yang ketiga, kekuatan normatif perlu memiliki dampak pada negara mitra, baik itu melalui sosialisasi dan kerjasama dalam lingkup regional. Nah, kekuatan normatif ini juga dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu inklusivitas dan juga eksklusivitas. Inklusivitas menyangkut kredibilitas Uni Eropa sebagai kekuatan normatif untuk mengkonstruksikan nilai serta norma universalisme dan mengasimilasikannya dengan pihak ketiga. Sementara eksklusivitas adalah tentang kemampuan di mana pihak ketiga untuk menerima norma serta nilai universalisme tersebut sesuai dengan realitas politik internal. Eksklusivitas ini juga menyangkut garis batas antara self atau Uni Eropa dan juga the other, yang berarti pihak ketiga atau negara mitra. Kemudian dengan tujuan mencari jawaban-jawaban dari banyaknya pertanyaan yang tadi disampaikan atau diajukan, metode penelitian ini juga menggunakan 2 metode, yaitu historis dan pustaka, dengan tujuan agar lebih efektif serta mempermudah dalam mengakses seluruh validasi yang dimana secara keseluruhan dapat sangat menjadi terstruktur dan juga berjalan dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Boleh next? De-eropanisasi. Pada 15 Juli 2016, politik dalam negeri Turki terbalik setelah kudeta militer yang bertujuan membubarkan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Partai AKP. Militer merasa bahwa pemerintah Presiden Erdogan terlalu peduli untuk menjadi negara Islam daripada negara sekuler. 3 kebijakan yang kita dapat dari Presiden Erdogan dan AKP untuk merespon guncangan politik, yaitu pertama, tepat setelah upaya kudeta yang gagal, Presiden Erdogan segera mengeluarkan dekret darurat untuk menangani kudeta militer yang gagal. Kedua, kudeta yang gagal merupakan saat yang tepat bagi Presiden Erdogan dan AKP untuk mengubah konstitusi, sehingga sistem pemerintahan parlementer menjadi presiden. Ketiga, Presiden Erdogan dan Partai AKP sedang membahas pengaktifan kembali hukuman mati di Turki untuk menghalangi pihak-pihak yang mengancam konstitusi. Masih dalam topik yang sama, yaitu de-eropanisasi, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2001, Parlemen Turki setuju untuk melaksanakan persyaratan dasar Uni Eropa, yaitu penghapusan hukuman mati untuk semua pengadilan. Turki telah menunda eksekusi pendiri dan Presiden Abdullah Öcalan merupakan bukti di mana negara Turki telah menanggap serius hal tentang menghormati aturan yang terdapat dalam Uni Eropa mengenai penghapusan hukuman kematian. 3 kebijakan dalam negeri cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan normatif mulai berkurang setelah kudeta militer. Melalui Kepala Perwakilan Tinggi Bidang Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini meminta Turki untuk tetap
tetap menegakkan hukum dan keadilan pasca kudeta, serta memastikan bahwa mengembalikan aturan hukuman mati dapat membuat negosiasi keanggotaan Turki di Uni Eropa dapat terhenti. Selanjutnya, kudeta militer akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Xian. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kudeta militer. Jadi, pengertian dari kudeta militer ini, dia ini merupakan upaya dalam suatu politik negara untuk merebut kekuasaan, khususnya kepemerintahan, atau dapat disebut juga praktik penggulingan pemerintah secara tiba-tiba. Jadi, syarat utama dari kudeta ini adalah dia ini harus dilakukan oleh kelompok kekerasan yang kecil yang memiliki kontrol dari semua atau sebagian kelompok bersenjata, polisi, dan elemen militer lain. Dan kudeta itu biasanya menghasilkan perubahan kekuasaan seperti penggantian mendadak penjabat pemerintah termasuk pemimpin. Jadi kudeta militer sendiri juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada kudeta terobosan. Jadi dia ini dilakukan oleh kelompok oposisi dari penyelenggara sipil atau militer yang menggulingkan kekuasaan pemerintah dan menjadikan mereka sebagai pemimpin baru negara. Yang kedua itu ada kudeta wali. Kudeta yang dilakukan ini oleh kelompok elit untuk merebut kelompok elit lainnya. Dan yang terakhir itu adalah kudeta veto. Jadi kudeta veto ini dilakukan oleh peran dari warga sipil untuk melakukan mobilisasi melawan oposisi sipilnya. Dan kemudian kudeta ini biasanya dikaitkan dengan militer atau dalam arti lain kudeta militer ini mendapatkan dukungan dari semua angkatan senjata negara termasuk polisi. Namun kudeta militer ini hanya bertujuan untuk menggantikan aktor penting pemerintah. Nah, dalam Turki ini, kudeta yang terjadi di Turki, ini merupakan kudeta militer yang berbasis veto, di mana kudeta ini gagal dilakukan oleh faksi militer Turki. Dan militer Turki itu turun tangan ke pemerintahan untuk mencegah tindakan yang dianggap serangan oleh Presiden Turki Erdogan terhadap kelompok sekularisme Islam. Hal ini membuat militer berupaya menjatuhkan legitimasi pemerintahan Erdogan dan juga partai AKP. Selanjutnya boleh next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan Turki dengan Uni Eropa pada masa kini. Jadi asal kita tahu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintahan Turki sebagai respon dari kudeta militer dianggap tidak sesuai dengan semangat universalisme yang dijunjung tinggi oleh Uni Eropa. Dan alhasil tentunya hubungan antara Turki dengan Uni Eropa semakin melonggar dan Turki ini juga tidak mampu mempertahankan keutuhan HAM dan nilai-nilai demokrasi setelah kudeta militer. Akan tetapi pada masa kini saya setelah merinci menjadi 4 poin. Jadi yang pertama itu Dewan Eropa mengingatkan kepentingan pengembangan hubungan kerjasama dengan Turki. Terus yang kedua itu ada Uni Eropa prihatin kepada aturan hukum serta hak-hak dasar di Turki yang tetap menjadi perhatian utama. Yang ketiga yaitu adanya kontrak selesai dan Uni Eropa itu memperpanjangnya hingga tahun 2022 dan dia ini juga memberikan tambahan 485 juta euro pada Turki. Dan yang terakhir, dia itu menghidupkan kembali tawaran Turki untuk bergabung dengan blok Eropa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, balik ke saya lagi. Dari hasil penelitian kita, berdasarkan penelitian yang dilakukan, kami mendapatkan untuk menjelas proses de-Eropanisasi di Turki pasca upaya kudeta militer pada 15 Juli 2016. Pada masa pasca kudeta, pemerintahan Presiden Erdogan yang didukung oleh AKP menerapkan serangkaian kebijakan yang menyimpang dari prinsip reformasi hukum berdasarkan nilai-nilai demokrasi Uni Eropa, supremasi hukum, dan hukum hak asasi manusia. Namun peristiwa kudeta ini menjadi pendorong transformasi Turki dan didorong oleh kepentingan Presiden Erdogan dan partai AKP untuk mempertahankan posisi kekuasaan di Turki pasca plot kudeta. Tidak hanya itu, kedua kondisi ini juga dipengaruhi oleh melemahnya legitimasi UI di Turki. Di mana Presiden Erdogan dan partai AKP percaya bahwa Uni Eropa tidak lagi memiliki legitimasi di Turki menyusul munculnya Islamisme dan xenofobia di negara-negara anggotanya yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa guncangan politik yang terjadi pada 15 Juli 2016 menunjukkan bahwa sebuah momentum yang bersejarah bagi Turki. Presiden Erdogan bersama Partai AKP meluncurkan 3 kebijakan untuk mengatasi permasalahan politik negara dengan tujuan mencapai kekuatan normatif. Kebijakan itu antara lain merupakan pertama, yaitu mengeluarkan dekret presiden bernama State of Emergency, di mana dekret ini diberlakukan dengan tujuan untuk menangkap setiap aktor yang terlibat dalam kudeta. Kedua, Presiden Erdogan melakukan amandemen konstitusi, sistem pemerintahan parlementer menjadi presidensial. Ketiga, kebijakan tersebut dibuat dengan tujuan adanya pembuktian legitimasi negara Turki yang semakin melemah dan harus diperkuat. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaiannya agenda hukum, hak asasi manusia, dan juga demokrasi yang diikat dalam perjanjian di Uni Eropa. Sisanya akan dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan tentang deeropanisasi di Turki pasca kudeta militer 15 Juli 2016. Jadi, konsep dan pendekatan konstruktivisme ini serta kekuatan normatif dan deeropanisasi menuju deeropanisasi dan juga legitimasi yang kemudian membentuk kerangka yang sistematis. Lalu kemudian dilanjutkan dengan memaparkan Uni Eropa yang merupakan aktor internasional yang juga memiliki kekuatan normatif dalam hubungan internasional. Tidak hanya itu, selanjutnya, penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan luar negeri yang telah ditetapkan di Turki, yaitu Zero Problems with Neighbor. Kemudian dilanjutkan dengan membahas dukungan dinamika politik dan diplomatik antara Turki dan Uni Eropa sejak 2005 hingga 2016. Serta yang terakhir, penelitian ini akan membahas banyak perspektif partai AKP dan proses delegitimasi Uni Eropa pasca kudeta militer tahun 2016 dengan tujuan supaya kekurangan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dengan menambahkan proses yang terjadi selama deeropanisasi kudeta militer, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dengan mengandalkan studi kasus. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, masuk ke bagian akhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai deeropanisasi Turki pasca kudeta militer, maka dapat dikatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh Presiden Erdogan dengan Partai AKP sudah sangat tepat. Walaupun ancaman kudeta militer muncul, namun sejatinya ancaman ini dilakukan demi kepentingan negara, yang di mana mayoritas warga negara Turki memang banyak beragama Islam. Namun, mereka tidak mau menjadikan Turki sebagai negara Islam, yang memasukkan unsur agama atau syariat Islam di dalam pemerintahannya. Yang demikian, Presiden Erdogan dan Partai AKP yang mengeluarkan 3 kebijakan yang dinilai tepat, di mana mereka paham betul akan keinginan warga negaranya. Sehingga Presiden Erdogan mengeluarkan keputusan untuk membersihkan negara Turki dari gerak-gerakan separatisme dan juga membuat pemerintahan melakukan pembaruan konstitusi negara serta menjunjung kembali keadilan dengan mengadakan hukuman bagi orang-orang yang bersalah atau merugikan negara. Dan juga menjadikan Turki menunjukkan legitimasi pemimpin negaranya, yaitu Presiden Erdogan menjadi semakin kuat dan konkret. Namun perlu dicatat bahwa transformasi positif yang dilakukan oleh Turki juga menimbulkan beberapa dampak kecil kepada perjanjian Uni Eropa yang ditandatangani oleh Turki. Nah, saran dari kami setelah meneliti kembali kebijakan negara Turki ini, penulis menyarankan kepada para pembaca untuk membaca penelitian ini secara keseluruhan, yang dimana ditujukan dengan tujuan supaya para pembaca dapat mengambil sisi positif dan juga sisi negatif dari deeropanisasi ini. Next slide. Nah, sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.